محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Klaim orang-orang Wahabi bahwa orang Asy'ari dan Maturidi adalah Mujassimah dan Musyabbiha. Betul atau tidak? Mari kita kaji sama-sama. Jadi apa pengertian Mujassimah, Musyabbiha? Mujassimah ini adalah isim fa'il, jassama yujassimu tajsiman fahuwa mujassimun, jadi asal katanya itu dari kata huruf jim, sim dan mim, jisim, badan. Berarti kalau jassama orang yang menjadikan Allah sebagai zat yang punya jisim, punya apa? Jisim. Wa musyabbiha, sama juga syabbaha, yusyabbihu, tasbihan. Fahuwa musyabbihun. Artinya seseorang yang menyerupakan Allah dengan selain Allah. Jadi dua-duanya sama juga. Artinya dari segi mana beda, tetapi dari segi maksud sama. Karena yang menyerupakan Allah dengan selain Allah, sebagaimana selain Allah punya badan, berarti Allah juga punya badan, berarti mujassimah juga. Apakah klaim orang-orang Wahabi ini betul atau tidak? Mari kita lihat ya. Kata mereka, kita ikuti sebentar dari ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Dalam surat Toha itu, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Di dalam Alif Lam Mim Sajadah juga ada. Di dalam juz 8, surat apa juz 8 itu? Al-Maidah. Surat An'am, surat sebelum masuk juz 29 itu di sana juga ada. Jadi banyak itu, maksudnya di dalam juz 11 juga surat pertama di awal also. Tetapi yang jadi pembahasan itu biasanya diangkat ayat ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau kita orang-orang Asy'ari dan Maturidi menganggap ini ayat atau mengkategorikan ini ayat dari ayat-ayat mutasyabihat, bukan dari ayat muhkamat. Alias apa? Maksudnya adalah kalau kita menganggap ayat ini dari ayat mutasyabihat, berarti dalam memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Maka untuk memahami ayat ini, kita orang-orang Asy'ari atau Maturidi bertanya dulu sama ayat muhkamat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah yang membagi bahwa ayat-ayat itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat adalah ayat yang menjadi induk, yang menjadi imam, yang menjadi matbu, yang menjadi muqtadah, alias yang diikuti. Sementara mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengikuti. Maka dalam memahami ayat mutasyabihat tidak boleh berseberangan dengan yang diikuti alias ayat muhkamat. Pembagian ini Allah sendiri yang bagi di dalam Al-Quran, sebagaimana di awal-awal surat Al-Imran itu, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu
ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi pembagian ini Allah sendiri yang bagi. Dialah zat yang menurunkan ke atas kamu Alkitab, yakni Al-Quran. Dari Al-Quran itu separuh ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ummul kitab. Apa yang dimaksud dengan ummul kitab? Yakni al-muqtada, al-matbu, bisa juga disebut al-imam, yang diikuti. Baru sebagian lagi wa ukhra mutasyabihat. Sebagian adalah ayat-ayat mutasyabihat. Oke, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa ayat muhkamat adalah ummul kitab, alias yang diikuti. Maka dalam memahami Ar-Rahman wa al-Arshistawa, maka harus bertanya dulu kepada siapa? Muhkamat. Paham tidak? Ayat muhkamat itu apa? Salah satu adalah laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Ingat, dalam ayat ini syai'un Allah pakai isim nakiroh. Isim apa? Apa maksud daripada pemakaian isim nakirah di sini? Tujuannya adalah untuk menafikan secara total bahwa tidak ada sedikit pun dari siapapun dan apapun yang menyerupai Allah. Paham tidak? Jadi bukan laisa kamitslihi syai'u, bukan. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Tidak pakai alif lam dan di akhirnya pakai tanwin. Maka nafinya nafi total. Nafi apa? Nafi total. Dari segala sisi. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah ada kemiripan dengan Allah. Tidak ada, baik dari segi zat dan sifat. Yang kedua adalah ayat muhkamat, adalah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sudah kita ngaji dulu toh. Ahadun. Kata wahdatun, wawunya dikasih hilang, terus diganti dengan ahadun. Apa makna ahadun? Tidak ada contoh, tidak ada menyerupai dia sedikit. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada ahadun, satu pun yang sekufu, selevel dari segi zat dan sifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita sudah memahami bahwa tuntutan dari ayat muhkamat menafikan segala macam penyerupaan Allah bersama dengan yang lain, barulah kita kembali untuk memaknai ayat mutasyabihat. Paham tidak? Maka kita kembali Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Beristiwa di apa? Di atas arsy. Maknanya apa? Kalau orang-orang Wahabi menerjemahkan bahwa Ar-Rahman bertengker di atas apa? Di atas arsy. Sebagaimana salah satu ustadz mereka berkata saat menjelaskan ini ayat atau menjawab pertanyaan orang mungkin, bahwa dia kata dinisbatkan pendapat itu ke Imam Malik, padahal salah total. Apa? Salah total. Apa kata dia? Bahwa kata Imam Malik, al-istiwa ma'lumun. Al-istiwa apa? Was-su'alu anhu bid'atun. Kemudian wal kaifu majhulun. Wal kaifu apa? Jadi katanya saat Imam Malik ditanya, Imam Malik paham bahwa istiwa itu sebagaimana orang duduk di atas singgasana, raja-raja duduk di atas singgasana. Jadi pahamnya mereka, na'udzubillahi min dzalik, Allah itu di arsy seperti mana orang duduk di atas singgasana. Cuma lanjut lagi, al-istiwa kata Imam Malik menurut mereka belum kita nanti sampaikan dari Imam Malik yang betul, bukan seperti yang mereka nukil dari Imam Malik. Kata mereka, menurut Imam Malik, al-istiwa maklum. Ya orang paham semua kalau istiwa itu sebagaimana raja duduk di atas singgasana.
dan bertanya mengenai istiwa adalah bid'ah. Wal kaifu majhulun. Istiwa itu seperti orang duduk di atas suasana, tapi bagaimana caranya tidak ada yang tahu. Majhulun, tidak ditahu. Paham tidak? Secara tidak langsung, sadar tidak sadar, mereka telah menyerupakan Allah dengan selain apa? Selain Allah. Ini satu fitnah dari mereka untuk Imam Malik rahimahullah. Salah besar. Riwayat dari Imam Malik itu ada 3. 2 yang tidak betul, 1 yang tidak betul yang mereka sampaikan tadi. Sementara yang 2 adalah betul-betul dari siapa? Imam Malik dengan sanad yang sahih. Yang pertama bukan hanya Imam Malik, istri Nabi yang tercinta Ummu Salamah. Riwayat dari Ummu Salamah. Yang kedua adalah Sufyan bin Uyainah. Yang ketiga dari Imam Malik. Apa kata mereka? Mereka menafsirkan al-istiwa. Al-istiwa ma'lumun. Istiwa diketahui maksudnya apa? Maksud diketahui di situ bukan seperti yang tadi dijelaskan sama ustadz mereka itu. Tetapi semua orang tahu kalau istiwa itu bagian daripada ayat Al-Qur'an. Wala yuqalu an kaif. Tapi jangan bertanya mengenai kaif. Kenapa? Wal kaifu ghairu ma'qulin. Karena kaif, bentuk, keadaan, dan semuanya itu ada kaitannya. Ini adalah bagian dari sifat makhluk. Karena ada hubungannya dengan arah, dengan zaman dan tempat. Maka ghairu ma'qulin, bagi Allah akal tidak terima. Paham tidak? Bukan wal kaifu majhulun, bukan. Jadi kalau wal kaifu majhulun, ada bentuknya, ada syakalnya, ada suratnya, ada duduknya, tapi kita tidak tahu caranya, bentuknya kayak bagaimana, duduknya bagaimana, kita tidak tahu. Berbeda dengan wal kaifu ghairu ma'qulin. Kaif, syakal, bentuk, punya badan, punya jisim, punya surat, duduk bertengker, ditolak sama apa? Akal tidak terima. Paham tidak? Riwayat yang kedua yang sahih dari Imam Malik adalah beliau mengatakan bahwa al-istiwa'u ma'lumun. Kemudian wala yuqalu an kaif wal kaifu anhu marfu'un. Wal kaifu anhu marfu'un. Istiwa ayatnya orang tahu, tetapi kaif dinafikan dari Allah. Artinya istiwa semua orang tahu, ada ayatnya, tetapi kaif dinafikan dari Jadi syakal, surat, segala macam yang ada menyerupai selain Allah itu, menyerupai dengan selain Allah dinafikan. Hal ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik di dalam sebuah kitab 100 hadis Qudsi sahih. Di sana dinukilkan kata-kata Imam Malik yang berkait beliau mentakwil salah satu hadis Nabi SAW bahwa yanzilur rahmanu ar-rahmani, Allah subhanahu wa ta'ala, kalau terjemah zahir itu Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, yakni langit pertama. Paham tidak? Maka kata Imam Malik rahmatullah alaih yang bagian dari ulama salaf, ulama mutaqaddimin yang mentakwilkan hadis-hadis yang isinya adalah mutasyabihat. Apa kata Imam Malik? Yang dimaksud dengan yanzilur rahman adalah rahmat Allah turun. Paham tidak? Atau maksud yanzilur rahman itu maksudnya adalah saat orang bangun di sepertiga malam terakhir, berdoa, sholat, zikir, beristighfar, saat itu tawaju Allah secara khusus, secara apa? Menuju ke orang-orang yang buat amal di saat itu tadi. Paham tidak? Maka salah kalau bilang Imam Malik itu memahami seperti yang dipahami orang Wahabi, orang
Kita kembali. Sekarang orang Wahabi meyakini bahwa Allah di atas apa? Di atas arsy. Cuma mereka sampaikan lagi wal kaifu majhul. Allah di atas arsy, tapi jangan kamu bayang-bayang. Jangan kamu tebak-tebak kalau Allah itu begini. Sementara kita Asy'ari, Maturidi berkeyakinan bahwa Allah suci dari tempat, Allah suci dari arah, Allah suci dari waktu. Sekarang saya tanya kamu, yang Mujassimah itu siapa? Kita orang Asy'ari Maturidi menafikan sebagaimana sebelum ada langit dan bumi dan seisinya, ini alam semesta, Allah sudah ada. Saat itu tidak ada arah, tidak ada tempat, tidak ada waktu. Allah ciptakan tempat untuk kebutuhan makhluk, khususan manusia. Allah ciptakan arah untuk kebutuhan makhluk, khususan manusia. Allah ciptakan apalagi waktu untuk makhluk, khususan untuk manusia. Maka akidah Asy'ari dan Maturidi sebagaimana saat itu hanya ada Allah saja, tidak ada apa-apa. Maka setelah semua diciptakan, Allah juga tidak bergantung, berhajat kepada semua itu. Jadi kita nafikan semua secara total. Sementara mereka orang-orang Wahabi mengatakan Allah di atas arsy. Tetapi jangan kamu bayang-bayang. Pokoknya adalah di atas arsy, tapi adanya bagaimana jangan dipikirkan. Sesuai dengan pendapat mereka tadi, maka sedikit biar kamu bilang jangan bayang-bayang, tetapi kamu telah menisbatkan Allah dengan apa? Dengan tempat. Dengan apa? Salah satu makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah SWT. Sebagaimana di bumi ada waktu, di arsy juga ada sebagaimana di bumi ada arah, di atas arsy juga ada arah. Cuma kata mereka, jangan kamu pikirkan. Walaupun kamu bilang seperti itu, tetap ada kemiripan. Kamu mau bilang apa? Makanya kalau kamu bilang Asy'ari dan Maturidi yang Mujassimah Musyabbiha, sementara Wahabi bukanlah Mujassimah dan Musyabbihat itu. Ini istilahnya maling teriak maling, sendiri Mujassimah, sendiri Musyabbiha, malah menuduh orang Asy'ari dan Maturidi Mujassimah dan Musyabbihat itu. Paham tidak? Maka maling teriak maling. Yang Zilur Rahman tadi kan kita sampaikan kepada mereka, lihat, saat kita bertanya kepada mereka bahwa kamu mengatakan Allah di atas arsy, sementara hadis Nabi, dalam hadis Nabi di situ ada isi, atau itu bagian dari hadis qudsi itu. Apa kata Rasulullah SAW? Rahman turun di langit dunia di waktu sepertiga malam terakhir. Jadi di situ saat kita bertanya kepada orang-orang Wahabi, berarti Allah itu turun terus. Tuh, di sini saat kita bertanya kepada mereka itu, kalau Allah itu turun terus, dari tidak ada berhentinya turun, karena sepertiga malam terakhir itu di setiap tempat berganti di sini sepertiga malam terakhir, di sana belum. Selesai dari sini di sana lagi, selesai di sini di sana lagi. Sebagaimana azan itu jadi 24 jam waktunya itu. Sama juga seperti itu, sepertiga malam terakhir juga dalam 24 jam seumur hidup itu tidak ada berhenti-berhenti. Maka kita sampai bertanya kepada mereka, kalau kamu mengatakan Allah di atas arsy, bagaimana dengan hadis ini? Di sini kita bukan menyerupakan Allah dengan selain Allah, cuma kita dalam rangka, saat kita bertanya ini dalam rangka membuka otakmu yang sempit. Apa? Karena kamu tidak, furu'iyat atau cabang yang kamu bangun tidak sesuai dengan usul yang kamu buat. Sementara Asy'ari dan Maturidi dalam membuat opini atau cabang sesuai dengan usul yang mereka buat.
Jadi tatkala kita nafikan total, maka semua ayat-ayat, semua hadis-hadis yang berseberangan zahir dengan ayat atau dengan ayat muhkamat, maka di situ harus ditakwil, ditakwil. Takwil ada dua macam, takwil ijmali, ya pokoknya ayat betul bagaimana maknanya serahkan sama Allah. Tapi kita tidak yakin bahwa Allah di atas arsy. Takwil tafsiri bagaimana? Istiwa kita artikan isti'la, menguasai arsy, atau isti'la mahati ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yakni ar-Rahman mahati tinggi, ar-Rahman sebagaimana dia kuasai. Oh, manusia yang punya akal, yang besar arsy saja Allah kuasai. Menurut akalmu itu, apalagi yang kecil-kecil. Walaupun bagi Allah menguasai yang besar kecil sama saja. Allah nisbatkan dirinya ke arsy yang salah makhluk yang dia ciptakan yang paling tinggi itu. Maksudnya di situ menunjukkan derajat Allah yang begitu tinggi, yang di atasnya tidak ada yang lain. Paham tidak? Maka klaim orang-orang Wahabi bahwa Asy'ari dan Maturidi adalah mujassimah, adalah musyabbiha. Ini apa tadi saya bilang? Maling teriak maling. Jelas Orang-orang Asy'ari dan Maturidi konsisten. Sebagaimana kita nafikan tempat untuk Allah sesuai dengan tuntutan ayat muhkamat, nafikan untuk Allah arah, waktu, maka pada hari kiamat juga seperti itu. Setelah orang-orang di surga, di sana kan orang-orang ahli surga akan melihat Allah. Di sana pun kita punya satu keyakinan yang tidak berubah sebagaimana di dunia. Di sana ahli surga akan melihat Allah. Saat itu Allah tidak punya arah, tidak bertempat, dan juga tidak terikat dengan waktu. Jadi waktu itu kebutuhannya kita, Allah ciptakan untuk kebutuhannya kita. Jelas makanya ingat, yang mujassimah itu bukan kita, tetapi mereka. Nanti insya Allah kita bahas lagi dari 73 golongan itu. Yang kata Nabi SAW, 72 di neraka, 1 ke surga. Dan saat Nabi ditanya, saat itu, qalu ya Rasulullah, qalu wa ma hiya ya Rasulullah, yang saat itu apa gitu atau siapa? Wahai Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Maka ditulis sama para ulama, yang dimaksud dengan ma ana alaihi wa ashabi adalah firqoh ahli sunnah wal jamaah. Orang Wahabi mengklaim lagi kalau mereka ahli sunnah. Betul atau tidak, insya Allah pelajaran berikutnya. Paham tidak? Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi.